Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Polsek Ketapang yang memiliki wilayah hukum dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kota Waringin Timur masih dihadapkan dengan keterbatasan jumlah personel. Hal itu diketahui saat Kapolres melakukan kunjungan kerja dan asistensi ke Polsek setempat. Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur diimbau waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit menyebut, Kota Waringin Timur sedang berada pada masa pancaroba dengan kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah. Mendukung program pekarangan pangan bergizi, Polsek Ketapang Polres Kota Waringin Timur menggelar panen bersama di 3 lokasi di Sampit. Kegiatan ini merupakan upaya mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tingkat lokal melalui lahan produktif. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain melakukan kunjungan kerja dan asistensi ke Polsek Ketapang. Kehadiran Kapolres disambut Kapolsek Ketapang AKP Eka Palti Hutagaul beserta seluruh jajarannya. Kegiatan yang juga sebagai ajang silaturahmi ini turut dihadiri forum koordinasi pimpinan kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Polsek Ketapang yang berada di pusat kota Sampit membawahi 2 kecamatan sebagai wilayah hukumnya, yaitu Kecamatan Mentau Baru Ketapang dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kota Waringin Timur, serta Kecamatan Seranau. Dengan tingginya beban tugas yang diemban, Polsek Ketapang masih harus dihadapkan dengan keterbatasan jumlah personil. Polsek Ketapang hanya memiliki 45 personil, jauh dari jumlah ideal yang mencapai 80 personil. Meski dengan jumlah personel terbatas, Polsek Ketapang selalu berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kemudian adapun asistensi ini adalah merupakan bentuk pengawasan kami, pengawasan melekat kepada anggota, bagaimana keadaan kondisi personil, kemudian bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dari jumlah personil memang untuk DSP kita masih kurang, namun demikian alhamdulillah di Polsek Ketapang ini dari 17 desa dan kelurahan yang ada itu sudah terbackup masing-masing 1 Babin Kaptimas. Polsek Ketapang ini adalah merupakan polsek bagian dari kota, tentunya tingkat gangguan kriminal yang menjadi atensi kita, baik itu curanmor, 3C, dan yang lain-lain. Ini alhamdulillah kemarin Polsek Ketapang sudah bisa mengungkap ya kejadian curanmor, dan harapannya perkara-perkara lain juga bisa terselesaikan dengan baik. Kunjungan kerja dan asistensi oleh Kapolres akan dilakukan ke polsek-polsek lainnya di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur sebagai bentuk pengawasan terhadap personil serta sarana dan prasarana di polsek untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Saat ini wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur tengah mengalami kondisi cuaca yang tidak menentu. Suhu udara pada siang hari lebih panas dari biasanya, bahkan mencapai 34 derajat Celcius. Namun kerap disertai hujan yang turun secara tiba-tiba. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sampit, kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah itu merupakan ciri-ciri pancaroba, yaitu peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Selama periode tersebut, potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai angin kencang masih bisa terjadi. Masa pancaroba
diperkirakan berlangsung hingga akhir bulan Juni mendatang. Musim kemarau terjadi secara bertahap di Kota Waringin Timur, dimulai dari wilayah utara, tengah, dan selatan. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada awal bulan Agustus mendatang. Saat ini menuju ke kemarau, berarti ke pancaroba. Makanya sering terjadi angin kencang tiba-tiba, terjadi hujan yang tiba-tiba deras, tiba-tiba berhenti. Nah, itu ciri-ciri dari musim pancaroba seperti itu. Bagian atas Juni Dasarian 3 sudah mulai. Nah, tapi yang di bagian selatan Juli Dasarian 1 baru mulai. Nah, mulai ke musim kemarau. Nah, tapi untuk puncaknya nanti di bulan Agustus. Hingga saat ini, belum terpantau adanya titik panas di wilayah Kota Waringin Timur. Namun BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang bisa berdampak terhadap kegiatan sehari-hari. Mashud Badarudin, Hayat TV. Panen pekarangan pangan bergizi digelar Polsek Ketapang bersama Koramil dan pemerintah kecamatan setempat. Salah satu lokasi panen berada di lahan pertanian milik Muhammad Suhri di Jalan Teratai 4 Sampit. Di lahan pertanian seluas sekitar 1 hektar tersebut, oleh Suhri ditanami berbagai jenis sayur mayur. Salah satunya adalah sayur sawi yang saat itu siap dipanen setelah 20 hari penanaman. Hasil panen sayur sawi terbilang cukup memuaskan. Dari 3 petak tanaman, diperoleh lebih dari 70 ikat sawi siap jual. Tak hanya dipasarkan di wilayah Sampit, hasil panen juga disalurkan oleh pengepul ke daerah lain di luar kota. Ada 20 tahunan. Sudah 20 tahun. Apa aja Pak biasanya yang ditanam di sini? Ini biasanya ya cuma sawi, selada, biasa coba nanam bawang tapi nggak jadi. Bayam, ya kangkung gitu aja. Hari ini 70 ikat. Sekitar 70 ikat. Berapa lama Pak masa tanamnya? 20 hari. Mulai tanam sampai panen 20 hari. Minimal 20 hari. Nah, biasanya ini dijual kemana aja? Ke Palangkaraya, ya di pasar-pasar sini, PPM. Itu jual langsung Pak atau ada pengepulnya Pak? Biasanya. Ada pengepulnya sini. Panen pekarangan pangan bergizi juga dilaksanakan di 2 titik lain di Kota Sampit, yaitu di Jalan Bumi Ayu berupa panen buah pepaya, serta panen ikan patin dari kolam pembudidaya di Jalan Kembali 4. Kapolsek Ketapang, AKP Eka Palti Hutagaul menjelaskan, program pekarangan pangan bergizi bertujuan mewujudkan ketahanan pangan di daerah, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan termasuk pekarangan sebagai lahan produktif. Pada hari ini telah terlaksana kegiatan pemanenan P2B, pekarangan pangan bergizi. Adapun kegiatan ini adalah kebijakan dari Presiden perihal mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. Kami pada intinya TNI Polri beserta pemerintah itu mengharapkan agar apabila masyarakat memiliki lahan agar dimanfaatkan sebagai lahan produktif, tidak lahan tidur dia. Terlepas itu lahannya sendiri maupun lahan orang yang dimanfaatkan, sewa. Seperti contoh yang kita datangi sekarang ini, lokasi Pak Anang, dia punya lahan yang dimanfaatkan menjadi kolam ikan. Ikan yang dikelola ini apabila memang memungkinkan untuk dijual, memberikan nilai ekonomis, ya syukur bisa jadi mata pencarian atau menambah kebutuhan rumah tangga. Namun kalaupun enggak, minimal kalaupun tidak sama sekali, minimal bisa dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga sendiri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi warga lainnya, sehingga mampu menguatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.